Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Mandiri saat melaksanakan ibadah. Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal. Mereka selalu menyiapkan peralatan peribadahan sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang. Ketuhanan Yang Maha Esa. Berikut ini beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Gambar pertama, Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama Pancasila. Gambar kedua, sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda bersyukur, berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Siti mengamalkan sila pertama Pancasila. Dan pada gambar terakhir, Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman, Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Dayu mengamalkan sila pertama Pancasila. Anggota pramuka harus menjadi orang yang taat terhadap Tuhan. Taat beribadah termasuk sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Mencintai dan menjaga makhluk ciptaan Tuhan juga pengamalan sila pertama Pancasila. Memanfaatkan tanaman dengan cara yang baik termasuk menjaga makhluk ciptaan Tuhan. Misalkan memanfaatkan pohon kelapa. Berikut ini merupakan beberapa manfaat pohon kelapa adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bisa untuk membuat sapu ijuk. Kemudian dari batang pohon kelapa itu bisa digunakan untuk bahan membuat rumah. Selanjutnya untuk daunnya sendiri bisa digunakan untuk membuat ketupat. Buah kelapa dapat bertahan lama. Buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka berpendirian teguh. Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah, artinya anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik. Kelapa merupakan pohon serbaguna, mulai dari ujung daun hingga akar pohon kelapa sangat bermanfaat. Artinya, anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Anggota pramuka berguna untuk tanah air. Anggota pramuka berguna untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Anggota pramuka berguna untuk umat manusia. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada materi tema 8, subtema 2, pembelajaran 5. Belajar mandiri. Siti berlatih agar dapat menjahit dengan mandiri. Siti berlatih menjahit. Siti berlatih menjahit tanda pengenal pramuka. Ibu Siti membimbing Siti menjahit. Edo berlatih agar dapat membersihkan rumah dengan mandiri. Edo sedang membersihkan rumah bersama ayah. Edo memerhatikan cara ayah membersihkan kaca meja. Lani berlatih agar dapat memasak secara mandiri. Lani sedang membantu ibu memasak. Lani memperhatikan cara ibu memasak. Udin berlatih agar dapat menabung di bank secara mandiri. Udin pergi ke bank bersama ayah. Udin memperhatikan cara ayah menabung di bank. Semua anak berlatih mandiri. Semua anak berlatih mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Semua anak menjadi orang yang mandiri.
Siti dan Lani rajin berlatih. Siti dan Lani harus berlatih untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus dapat terlihat pada pakaian pramuka Siti dan Lani. Siti dan Lani juga memiliki banyak tanda kecakapan khusus. Siti dan Lani anggota pramuka yang sangat mandiri. Sekarang coba kalian perhatikan gambar persegi panjang berikut ini. Jadi di sini ada 3 macam persegi panjang dengan ukuran yang berbeda. Nah, ikutilah kegiatan berikut ini untuk mengetahui sifat dari bangun persegi panjang. Siapkan tali untuk mengukur panjang sisi persegi panjang. Setelah itu, siapkan pula pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Nah, cara ini merupakan cara yang sama ketika kita akan mencari tahu sifat dari bangun persegi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita mengambil contoh dari gambar persegi panjang yang nomor 1. Jadi kita ukur sisi AB, CD, AD dan juga BC menggunakan tali kemudian dipotong. Setelah dipotong, jadi tali-tali itu nantinya ditempelkan pada tabel yang sudah kalian buat ya, seperti pada buku paket. Jadi untuk ilustrasinya seperti pada gambar. Jadi di sini bisa dilihat panjang dari tali yang sudah dipotong. Jadi dari mulai sisi AB, kemudian CD, AD dan juga BC. Kalau dilihat itu ada 2 tali yang sama panjang dan 2 tali lagi yang panjangnya berbeda. Jadi AB sama CD itu panjangnya sama dan sedangkan AD dan BC itu berbeda. Kalau kita kemarin mengukur dari sisi persegi itu semuanya sama panjangnya, tapi kalau persegi panjang hanya sisi yang saling berhadapan saja yang sama panjang. Sehingga bisa disimpulkan bahwa panjang sisi AB itu sama dengan sisi CD, sedangkan panjang sisi AD itu sama dengan sisi BC. Setelah itu kita akan mengetahui juga pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Nah, jadi bisa dilihat bahwa persegi panjang ini memiliki 4 sisi yang sama besar. Jadi kalau persegi panjang kemarin itu adalah sudutnya sudut siku-siku. Jadi sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Nah, dari sini apa yang kalian temukan? Jadi bisa dilihat bahwa besar sudut A itu sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, dan sama dengan sudut D. Jadi keempat sisinya atau keempat sudutnya ini adalah memiliki sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Kegiatan menentukan sifat persegi panjang dapat dilakukan secara berkelompok. Bekerja sama dengan teman satu kelompok sangat menyenangkan. Pekerjaan menjadi terasa lebih mudah. Pekerjaan juga dapat dikerjakan lebih cepat. Anggota pramuka dilatih memiliki keterampilan secara berkelompok. Contoh keterampilan secara berkelompok yaitu mendirikan tenda. Saat mendirikan tenda perlu kerjasama. Anggota pramuka dilatih agar dapat bekerja sama. Anggota pramuka dilatih untuk saling menghargai, bekerja sama dan saling menolong, termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Persatuan Indonesia. Sekelompok anggota pramuka sedang bermusyawarah. Mereka bermusyawarah mendiskusikan penyelesaian suatu masalah. Mereka mencari cara untuk menghindari banjir di lingkungan sekolah. Mereka berdiskusi dengan baik, semua anggota menyampaikan pendapat. Mereka setuju mengadakan kegiatan membersihkan selokan di lingkungan sekolah. Sikap mereka menunjukkan sikap pengamalan dari sila Pancasila. Bermusyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Saat bermusyawarah, semua anggota diberi kesempatan memberikan pendapat. Semua anggota saling menghargai pendapat yang dikemukakan. Mereka mengamalkan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua peserta musyawarah melaksanakan hasil kesepakatan. Mereka bekerja sama membersihkan selokan sekolah. Bekerja sama merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila, yang bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada materi tema 8, subtema 2, pembelajaran 6. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi di sini ada gambar yang menunjukkan bahwa anak-anak sedang melakukan kemah. Jadi ada yang memasang tenda, kemudian ada yang memasak, ada yang menyiapkan peralatan, dan anak-anak ini dibantu oleh guru yang membimbingnya. Nah, Udin merupakan pemimpin kelompok Barung Biru. Udin memimpin teman-temannya mendirikan tenda untuk berkemah. Udin membagi tugas kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas dilakukan secara adil dan merata. Udin membagi tugas sesuai dengan keterampilan anggota kelompok. Semua anggota kelompok mengerjakan dengan senang dan gembira. Semua anggota mengerjakan pekerjaan secara mandiri. Udin membagi tugas secara adil kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki anggota. Udin sudah melaksanakan pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima berupa padi dan kapas. Ada syarat kecakapan umum wajib yang harus dipenuhi anggota pramuka. Syarat tersebut tercantum dalam sebuah buku. Buku itu disebut buku syarat kecakapan umum. Buku syarat kecakapan umum disingkat buku SKU. Isi kecakapan pada SKU kelompok siaga dan kelompok lainnya berbeda. Siti memiliki beberapa tanda pengenal seperti berikut. Jadi di sini ada tanda pengenal Siti yang ada yang berbentuk persegi panjang, persegi, dan juga segitiga. Nah, sekarang kita tuliskan perbedaannya pada tabel. Berikut ini merupakan tabel perbedaan ciri-ciri dari bangun datar. Jadi ada segitiga sama sisi, persegi, dan juga persegi panjang. Kalian bisa mencatatnya pada buku tulis kalian.